Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Saya Azra Salsabila dari kelas Jurnalistik 1B dengan NIM 11230511000059. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan nih analisis karya sastra novel Hujan Bulan Juni karya Djoko Sapardi-Damono. Oke, langsung aja. Sapardi Djoko Damono lahir di Solo pada tanggal 20 Maret tahun 1940, memiliki latar belakang sebagai guru besar pensiun Universitas Indonesia sejak 2005 dan guru besar tetap pada Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta tahun 2009. Ia mengajar dan membimbing mahasiswa di Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, Institut Kesenian Jakarta, dan Institut Seni Indonesia Solo. Sapardi Djoko Damono telah menerbitkan 13 puisi dan 8 buku fiksi loh guys. Puisi dan esai beliau telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Wow, keren sekali bukan? Hadiah dan penghargaan yang diraih oleh Sapardi Djoko Damono atas karyanya sangat banyak, termasuk Cultural Award Australia pada tahun 1978 dan Sea Right Award Thailand pada tahun 1986. Novel Hujan Bulan Juni menceritakan tentang sebuah hubungan asmara dari sepasang kekasih yaitu Sarwono dan Pinkan. Sarwono adalah seorang antropolog dan dosen antropologi di Universitas Indonesia. Sarwono berdarah Jawa yang tinggal di Solo. Ia tuh mahir menulis puisi yang kerap dimuat di surat kabar, terutama dalam surat kabar Suara Keyakinan. Sarwono dalam cerita novel Hujan Bulan Juni digambarkan sebagai sosok pemuda yang cerdas, mandiri, soleh, romantis, dan pekerja keras. Sementara Pinkan adalah seorang dosen muda yang cantik dari program studi bahasa Jepang yang cerdas, ceria, dermawan, dan berperilaku baik kepada orang-orang di sekitarnya. Pinkan ini berasal dari Minahasa dan Jawa. Seperti yang kita mau ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, kita tuh pasti berharap hubungan kita berjalan dengan baik, mulus-mulus aja gitu, nggak ada rintangan yang menghadang. Tetapi realitanya tuh pasti banyak rintangan dan nggak ada hubungan yang mulus-mulus aja. Seperti kisah cinta Sarwono dan Pinkan dalam novel Hujan Bulan Juni. Ya kenapa? Karena mereka tuh tidak mendapat persetujuan dari keluarga besar Pinkan. Kenapa gitu? Ya karena mereka memiliki banyak perbedaan, mulai dari asal kota, budaya, suku, bahkan agama. Namun Sarwono dan Pinkan tidak keberatan memiliki suku atau agama yang berbeda. Nah, tetapi keluarga Pinkan yang menentang perbedaan ini, keluarga Pinkan lebih memilih Pinkan menikah dengan orang yang seagama dan suku yang sama dengan Pinkan. Hal tersebut membuat Sarwono mengalami kecemasan, baik secara sadar maupun gak sadar. Ya gimana tuh secara sadar dan gak sadar? Ya karena dia mencintai Pinkan, tapi ya ada perbedaan, jadi kayak ya udah jalanin dulu aja gitu loh. Sarwono merasa kehilangan dan ketakutan ketika Pinkan dapat beasiswa ke Jepang. Keraguannya terhadap cinta Pinkan bukanlah sumber dari ketakutan dia, melainkan dari Katsuo. Siapa sih Katsuo itu? Katsuo adalah temannya Pinkan, dosen Jepang yang pernah mengajar dan belajar di Universitas Indonesia. Jadi itu Pinkan ke Jepang nanti akan bertemu Katsuo, dan Katsuo itu juga pernah mencintai Pinkan. Jadi kayak
takut nih, cemburu nih si Sarwono-nya gitu loh. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan novel Hujan Bulan Juni. Kelebihan yang pertama yaitu sampul novel elegan dan menarik. Bisa kita lihat ada efek tulisan di Hujan Bulan Juni karena terkena air hujan, padahal itu hanya efek aja. Dan pertama kali saya lihat cover tersebut kayak, kenapa ini luntur? Oh ternyata efek aja. Nah, kelebihan yang kedua adalah mengajarkan toleransi beragama. Novel Hujan Bulan Juni memiliki nilai-nilai moral yang sangat terasa dan mengajarkan sikap saling toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, suku, serta kesetiaan sepasang kekasih. Kelebihan yang ketiga yaitu puisi yang terdapat di dalam novel membuat pikiran pembaca ikut merasakan apa yang sedang terjadi dan menambah bumbu romantika dalam sebuah kehidupan dan hubungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kekurangan novel Hujan Bulan Juni. Kekurangan yang pertama yaitu terdapat bahasa daerah yang tidak ada artinya. Ketika saya baca novel Hujan Bulan Juni, pada halaman 89-90 terdapat percakapan antara Sarwono dengan bapaknya. Bapaknya merupakan berasal dari suku Jawa dan dia berbicara kepada Sarwono menggunakan bahasa Jawa. Nah, pembaca seperti saya yang bukan berasal dari suku Jawa dan tidak mengerti bahasa Jawa itu memiliki kesulitan mengartikan bahasa tersebut. Dan ketika saya membaca percakapan tersebut, saya hanya memikirkan konteks apa yang sesuai dengan pembicaraan mereka. Jadi, alangkah lebih baiknya jika dicantumkan apakah arti dari percakapan tersebut. Kekurangan yang kedua yaitu akhir ceritanya menggantung. Dalam novel ini tuh tidak dijelaskan rencana pernikahan Sarwono dan Pinkan atau setidaknya nih akhir dari hubungan mereka dengan keluarga besar Pinkan. Kesan yang saya rasakan terhadap novel ini yaitu menarik karena terdapat beberapa hal yang ada di dalam novel. Hal yang pertama yaitu tentang toleransi beragama, hal yang kedua tentang nilai-nilai pendidikan karena Sarwono dan Pinkan merupakan dosen muda di Universitas Indonesia dan Pinkan mendapatkan beasiswa ke Jepang untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, hal yang ketiga yaitu terdapat beberapa bait puisi di novel ini yang menambah kesan romantis. Pesan setelah saya membaca novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono adalah janganlah memanfaatkan agama untuk mencapai sesuatu kecuali untuk mendekatkan diri dengan Allah. Kita hidup dengan aturan yang berbeda dengan daerah lain sehingga kita harus bisa menerima perbedaan itu dan saling menghormati satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa novel karya Sapardi Djoko Damono yang diterbitkan pada bulan Juni tahun 2015 ini memiliki nilai-nilai moral yang sangat terasa dan mengajarkan sikap saling toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, suku, serta kesetiaan sepasang kekasih. Secara keseluruhan, novel ini menunjukkan bahwa hubungan cinta tidak selalu mudah, tapi dapat dilakukan dengan baik melalui komunikasi dan pemahaman. Selain itu, puisi yang terdapat di dalam novel membuat pikiran pembaca ikut merasakan apa yang sedang terjadi. Saya sangat menyarankan novel ini untuk dibaca dan cocok bagi kalian pencinta cerita romantis ataupun yang suka dengan puisi karena novel ini mempunyai cara penulisan yang berbeda serta dipenuhi syair di setiap kalimatnya. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait analisis karya sastra novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi referensi novel kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.